Halo teman-teman, kali ini kami berkesempatan untuk membahas tentang gerakan sosial, khususnya gerakan sosial yang bergerak di bidang politik. Kali ini kami mau mengambil studi kasus atau contoh kasus dari tagar kawal putusan MK. Teman-teman bisa simak video kami agar teman-teman bisa paham lebih dalam lagi tentang gerakan tersebut. Halo semuanya, ngomong-ngomong soal peringatan darurat, kawal putusan MK, hingga munculnya Garuda dengan latar belakang biru di sosial media, membuat banyak masyarakat bergerak dan menyampaikan opininya. Tapi, tahu nggak sih, ternyata peringatan darurat dengan simbol Garuda dan latar belakang biru berbeda dengan hashtag kawal putusan MK loh. Mau tahu nggak perbedaannya? Jadi perbedaan dari keduanya adalah, kalau peringatan darurat dengan latar belakang biru merupakan gerakan simbolis dengan tujuan yang cukup luas, sedangkan hashtag kawal putusan MK hanya membahas terkait dengan putusan MK saja. Tetapi keduanya sama-sama gerakan sosial ya. Kira-kira apa sih gerakan sosial itu? Gerakan sosial merupakan aksi kolektif yang terorganisir. Biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang mencapai tujuan bersama. Banyak sekali strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, seperti demonstrasi dan pemanfaatan media sosial untuk mendapatkan dukungan dan menyebarluaskan informasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hashtag kawal putusan MK merupakan bagian dari gerakan sosial. Hashtag kawal putusan MK adalah gerakan yang terjadi di sosial media yang muncul sebagai respon terhadap revisi UU Pilkada yang dapat berpotensi membatalkan putusan MK. Sehingga adanya tagar ini dengan tujuan untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memantau Pilkada. Gerakan ini juga dapat dikaitkan dengan salah satu teori gerakan sosial, yaitu teori mobilisasi sumber daya. Dalam gerakan ini, teori mobilisasi sumber daya menjelaskan bagaimana gerakan ini berhasil mengumpulkan dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Besarnya dukungan dan simpati masyarakat menjadi modal moral penting yang terlihat dari ramainya penggunaan tagar dan banyaknya kritik terhadap putusan MK. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, sekarang kita masuk ke tujuan beserta dengan solusi yang diberikan. Dengan diangkatnya gerakan ini, kelompok berharap dapat meningkatkan literasi hukum dan politik masyarakat agar dapat lebih kritis terhadap kebijakan. Solusi yang dapat ditawarkan untuk mencapai tujuan kami yaitu memfasilitasi diskusi publik melalui platform digital seperti forum online atau webinar. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan bertukar pikiran, sehingga mendapatkan perspektif baru terkait dengan politik di Indonesia, terutama hashtag kawal putusan MK. Nah, sekarang kita masuk dalam ide kreatif, di mana untuk memikat daya tarik masyarakat mengenai isu hukum dan juga kebijakan itu tentu tidak mudah teman-teman. Tetapi di era yang serba digital seperti saat ini, pemerintah dapat membuat game ataupun kuis yang menarik bagi kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang berusia muda seperti kita ini. Pemerintah dapat membuat kuis dan game edukasi tentang hukum. Namun pemerintah untuk melakukan itu, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti ahli hukum, pendidik, ahli teknologi, dan juga komunitas kreatif, di mana ahli hukum nanti seperti pengacara, hukum, ataupun akademisi berperan untuk menyusun konten yang akurat dan relevan. Sedangkan pendidik seperti guru dan dosen dapat membantu merancang format pembelajaran yang lebih menarik lagi. Lalu ada ahli teknologi, di mana ahli teknologi ini dapat menciptakan platform digital atau aplikasi yang lebih interaktif, yang mengutamakan elemen
gamifikasi seperti membuat game dan kuis seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian tak kalah penting peran dari komunitas kreatif seperti desainer grafis, animator, penulis skenario, pelukis, dan juga masih banyak lainnya yang mana mereka dapat berguna untuk menambahkan elemen visual dan naratif yang menarik guna memikat daya tarik masyarakat melalui game dan kuis yang diciptakan tadi. Oke, baik. Dengan itu kami bisa simpulkan nih teman-teman, kalau gerakan #KawalPutusanMK memiliki tujuan, yaitu untuk meningkatkan partisipasi publik, memperkuat demokrasi, dan menegakkan supremasi hukum melalui pemanfaatan platform digital untuk berdiskusi, penggalangan dukungan sosial, dan meningkatkan literasi hukum masyarakat. Dengan cara ini kami berharap masyarakat menjadi lebih kritis, menjadi lebih aktif, menjadi tahu tentang kebijakan-kebijakan yang berlaku di pemerintah, dan juga mendorong keinginan masyarakat tentang adanya transparansi terkait kebijakan yang berlaku di masa sekarang ini. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.